Halo penggemar film, semoga kalian selalu sehat lahir dan batin. Scene awal film diperlihatkan ada kejadian alam yang letaknya di dasar laut, yang terjadi penguapan semacam gas yang keluar dari inti bumi dan menuju ke permukaan laut. Scene berikutnya, ini Emily dan pacarnya Randall. Mereka berniat akan berlibur ke rumah ayahnya yang kosong. Mau ngapain mereka ke rumah kosong? Yang sebenarnya sih tujuan mereka itu ingin mengklarifikasi kesalahpahaman di antara mereka berdua, yang mana Randall ini sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, nggak jelas juga kemana perginya gitu. Jadi sudah sewajarnya lah Emily sebagai pacar untuk menanyakan hal itu gitu. Kamu ngapain aja? Kamu sedang apa? Di mana? Apa yang kamu lakukan? Dan adalah. Lalu sampainya di sana, mereka pun langsung melakukan ritual gitu men. Ya gunanya sih untuk menyeimbangkan atmosfer gitu ya, oksigen, kadar gula. Setelah melakukan peregangan otot, Emily pun mencoba untuk turun dan hendak pipis, dan tanpa menggunakan pembungkus mongkok gitu ya. Tipis juga sih. Dan di dalam toilet, Emily melihat banyak sekali stok obat-obatan yang kemasannya hampir sama, namun isinya entahlah. Tolong gitu. Emily yang penasaran dengan isi rumah itu, Emily pun mulai melakukan touring men, alias keliling-keliling. Emily yang curiga bahwa di rumah ini ada orang lain kayaknya, alias tidak kosong men. Terlihat dari barang-barang yang Emily temukan itu jelas-jelas sisa-sisa kehidupan manusia yang masih segar gitu. Dan benar saja men, tidak lama datanglah seorang perempuan parubaya yang tidak jelas itu siapa. Dengan rasa yang campur aduk, lalu Emily pun menemui Randall yang sedang bobo akibat kelelahan setelah tadi nyangkul Emily. Emily pun mengatakan ada seseorang di bawah sana bos. Dan Randall berkata, serius kamu sayang? Perasaan rumah ini kosong dah. Lalu mereka pun mencoba untuk turun men, namun tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata perempuan itu sembunyi karena sama-sama ketakutan gitu. Lalu diketahuilah bahwa ia mengaku temannya Doc, yaitu ayahnya Randall berarti kan. Dan perempuan ini bernama Jen. Ia mengatakan Doc tidak mengatakan apa-apa bahwa akan ada orang yang datang ke sini. Lalu tidak lama datanglah suami Jen yang bernama Mead. Lalu Jen memperkenalkan mereka kepada suaminya, dan sesi perkenalan pun selesai. Walaupun Emily sebenarnya tidak terlalu suka dengan keadaan itu, karena tujuan awalnya mereka hanya akan hidup berdua gitu di rumah itu, dan ditemani oleh suara burung-burung dan jangkrik-jangkrik yang romantis banget ya. Namun semua sudah terjadi, apa boleh buat gitu. Tai kucing panjang-panjang yang bulat-bulat itu tai kambing. Saat malam tiba, mereka pun makan bersama. Ya sebisa mungkin mereka saling menerima keadaan dan bertukar pikiran. Ngobrol-ngobrol panjang-panjang, lebar-lebar hingga ke teras rumah. Saat sedang asik-asik menikmati suasana pantai di saat malam gitu bersama pasangan, lalu datanglah Satpol PP, bukan. Lalu kemudian sesuatu yang aneh pun terjadi. Ada sesuatu yang aneh yang terbawa oleh angin dari arah laut. Yang sedikit mengetahui tentang hal itu, Emily mencoba menjelaskan itu semacam mikroba yang terbawa oleh udara, dan biasanya ia hanya hidup di laut. Namun entah kenapa Jen ingin melihat mikroba itu secara dekat. Merengek-rengek sama Mead gitu. Udah kayak anak kecil aja. Dan Jen pun pergi tanpa sepengetahuan Mead. Ia merasakan keindahan saat melihat mikroba yang nempel di pepohonan itu. Namun saat Jen menyentuhnya, tidak lama keluarlah kabut yang sangat menyengat, yang tentu membuat Jen batuk-batuk. Di tempat lain, Mead dan Emily mencoba membangunkan Randall yang udah teler karena kebanyakan minum ecom. Mead bertanya kepada Randall, apakah kau melihat Jen? Lalu Randall mengatakan, ia keluar lewat pintu depan tadi. Mead pun pergi untuk mencari Jen. Lalu tiba-tiba, tidak lama Mead pergi, aroma bau kabut itu pun masuk hingga ke dalam rumah men, yang membuat Emily pingsan. Saat ia terbangun, ia melihat Jen dan Mead sedang berada di kamar mandi. Ngapain dia tuh? Kemudian saat Emily akan ikut campur, namun dengan cepat Mead pun menutup pintunya. Lalu mau tidak mau Emily pun masuk kamar dengan kepala yang masih mabok.
Saat bangun siang, mereka merasakan udara yang sangat panas. Randall berkata ini tidak biasanya. Dan Randall masih teler sebenarnya. Emily mengatakan semalam Jen muntah-muntah loh. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi terhadap Jen. Lalu kemudian Emily dan Randall pun berniat untuk turun dan hendak pergi ke pantai untuk mandi. Namun ia menemukan Jen yang hanya duduk terdiam. Kemudian Emily mencoba untuk berkomunikasi dengannya, namun Jen hanya terdiam. Dan Emily mencoba menanyakan keadaan Mead, namun Jen tetap diam. Lalu Jen berjalan begitu ripuh. Kemudian Randall dan Emily pun pergi ke pantai sambil mencari keberadaan Mead. Mitch! Mr. Turner! Ya. Namun tak kunjung jua ditemukan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjemur saja, men. Guna mengeringkan tubuh yang terlalu putih gitu. Lalu tiba-tiba Randall merasakan mules dan pengen BAB alias boxer. Dengan cepat Randall pun berlari. Saat Emily sedang asik bobo manis di pantai, lalu datanglah Mead. Dan tiba-tiba Mead bertanya, kemana semua orang? Semua terasa aneh di sini. Ini tidak biasanya. Biasanya sih ada yang jualan cilok gitu, ada. Scene berganti saat Randall selesai BAB. Randall mendengar sesuatu di lantai 2, lalu ia berniat untuk menemuinya, yang mungkin saja itu Mead. Yang mana tanpa Randall ketahui, Mead sedang berada di pantai bersama Emily. Lalu scene berganti antara Mead dan Emily. Mead berkata ia ingin membahagiakan Jen untuk yang terakhir kalinya. Dan Jen sangat menyukai suasana pantai. Mendengar hal itu, Emily seakan bertanya-tanya, seakan kehidupan Jen yang tidak lama lagi. Namun Mead tidak menjelaskan apa-apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, dengan tubuh yang terlihat lemah, Mead pun mencoba untuk berenang guna menyegarkan tubuhnya. Namun saat ia berenang semakin jauh, lalu Mead pun menghilang. Yang tentu saja itu membuat Emily panik. Tapi tiba-tiba Emily pun seperti menginjak satu binatang aneh. Dan sebenarnya itu banyak sih. Binatang itu terus bergerak santai, namun tiba-tiba ada satu binatang yang menggigit dan masuk ke dalam kulit kakinya Emily. Binatang itu berupa cacing, namun seakan terus masuk ke dalam kulit kakinya Emily. Ya tentu saja Emily sangat merasakan kesakitan akan hal itu. Emily berusaha sebisa mungkin untuk menemui Randall. Walaupun berjalan harus dengan cara ngesot. Namun sampai di rumah, Randall tidak jua ditemukan. Dengan wajah yang nampak kesakitan, Emily mencoba mencabut cacing yang masuk ke dalam kulit kakinya itu. Sebisa mungkin Emily mencoba mengobati dirinya sendiri, men. Membungkus luka dan meminum beberapa obat. Macam obat pereda nyeri, antibiotik, dan mungkin obat cacing. Setelah itu Emily pun menemukan Randall yang nampak kesakitan. Dan saat bersamaan, Jen pun muncul layaknya seperti zombie. Dengan cepat mereka pun berusaha kabur. Namun sayang, saat ia ingin mengambil kunci mobil di kantong celananya, kunci mobil pun hilang. Lalu mereka pun berniat mencari pertolongan ke rumah tetangga-tetangga. Berjalan menemui rumah-rumah di seputar pantai, dengan tujuan untuk minta pertolongan pastinya. Lagi-lagi, tak ada pertolongan yang ditemuinya. Yang malahan mereka menemukan seseorang yang telah berubah menjadi zombie seperti nasibnya Jen. Kabut yang semakin tebal yang membuat mereka sulit untuk bernafas, terutama Randall. Mereka yang terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah mobil patroli yang tidak berpenghuni. Kemudian Emily pun mencoba meminta pertolongan lewat saluran radio polisi. Namun polisi mengatakan, posisimu terlalu berbahaya, Neng. Semua orang di daerah tersebut sudah terekspos. Tanpa menyerah, Emily pun mencoba membantu kekasihnya Randall, hingga mereka menemukan sebuah rumah yang lagi-lagi tak berpenghuni. Dengan susah payah mereka mencoba masuk lewat jendela. Emily yang sangat sayang sama kekasihnya berusaha sebisa mungkin untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan untuk pertolongan. Hingga Emily menemukan sebuah televisi yang satupun tidak ada siaran apa-apa.
Kemudian Emily menyalakan radio dan mendengar berita di radio yang mengatakan mikroba telah menyerang lewat udara dan melepaskan bakteri-bakteri di udara, hingga membuat udara menjadi tercemar oleh suatu bakteri-bakteri jahat yang seakan ingin memusnahkan populasi manusia. Setelah itu, Randall pun batuk-batuk dan mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan. Itu seperti binatang yang ditemui Emily. Dan Randall pun pingsan, men. Emily yang sedang sibuk mencari bantuan dan ia menemukan tabung oksigen. Sesaat itu berguna untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuhnya. Lalu tiba-tiba ia melihat mayat yang sudah rusak. Dan bukan hanya itu, Emily pun melihat makhluk aneh yang menjijikkan. Kemudian ia berlari menemui Randall. Namun sayang, Randall yang kini telah berubah menjadi zombie, Neng. Dengan sangat terpaksa, Emily pun memukul Randall menggunakan tabung oksigen. Kemudian Emily mencoba kabur menggunakan mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, dengan pemandangan yang sangat gelap oleh kabut yang membuat Emily kesulitan menemukan jalan. Hingga akhirnya, Emily harus menabrak pohon yang tidak berdosa. Lalu ia berjalan hingga menemukan sebuah danau. Dan scene pun berpindah di satu pagi, di mana Emily yang sudah tertidur di pantai dengan mata yang sudah berubah berwarna hitam. Dan Emily hanya mengatakan, Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Thank you.